Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi yaitu sistem operasi terdistribusi. Adapun anggota kelompok saya yaitu pertama saya sendiri Muhammad Masri, kedua Ibu Anjani, dan ketiga itu Rismawati. Sebelum kita masuk ke sistem operasi terdistribusi, kita ketahui dulu apa itu sebenarnya sistem. Sistem itu merupakan sebuah sekumpulan elemen yang saling bergantung satu sama lain dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan suatu tujuan dengan menjalankan sebuah fungsi atau suatu fungsi. Next, terdistribusi. Ya, terdistribusi berasal dari kata distribusi atau sebar yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan sistem terdistribusi itu sendiri adalah merupakan sekumpulan komputer otonom, yakni elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi, proses, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya hingga menghasilkan suatu fasilitas komputasi terpadu. Next, ya, sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Ya, pengertian sistem operasi terdistribusi merupakan salah satu implementasi dari sistem terdistribusi itu sendiri, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Ya, bisa kita lihat ini adalah gambar dari sistem terdistribusi. Banyak elemennya, yaitu ada komputer, ada network, ada bersatu dalam sebuah komunikasi jaringan. Ya, fungsi sistem operasi terdistribusi bisa digunakan dalam bidang bank, transport, dan telecommunication. Yang berikutnya adalah manfaat sistem terdistribusi. Yang pertama adalah shared research. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang canggih, yang cepat dalam proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan lebih cepat lagi. Jadi, walaupun sudah cepat, mau lagi cepat. Jadi, itu kan sebuah sistem. Ya, manfaat komputasi. Salah satu kumpulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini diberikan dalam banyak titik-titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Ya, next, reliabilitas. Yang ini merupakan fitur unik yang dimiliki oleh DOS. Adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem tidak bisa berjalan atau mati. Dan next, komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Ya, next, komponen inti sistem operasi ada banyak ya. Pertama adalah manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem I/O, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan common interpreter system. Manajemen proses. Ya, proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap yang pertama, membuat dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses. Kemudian menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi
yaitu di sini memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile. Artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Next, sistem operasi bertanggung jawab terhadap menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Kemudian mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Ya, next, menyimpan keseluruhan data dan program komputer bukan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Next, manajemen sistem input output sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam. Dalam ini membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Yang antara itu adalah buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Yaitu kemudian next, pooling, melakukan penjadwalan pembagian I/O sistem supaya lebih efisien, dan sebagainya. Kemudian next, menyediakan level untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Ya, kemudian manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Dalam hal ini, direktori, volume, dan lain-lain. Dalam hal ini adalah pembuatan dan penghapusan berkas, kemudian pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Dalam hal ini non-volatile. Ya, sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Dalam hal ini, membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Kemudian tugasnya adalah specify the control to be passed, provide means of enforcement. Ya, jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Macam-macam sistem operasi terdistribusi. Namun yaitu yang pertama adalah Amuba. Amuba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menyediakan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Yang kedua adalah contohnya ada Angel. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel. Walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi, model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya yang cukup murah dan juga biaya incremental yang rendah. Ya mungkin